Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli. Para penyimak kitab Tijan Darori yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Tijan Darori ini mengenai pada pembahasan sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adda min barakatihi fid darin amin. Qala radhiyallahu anhum. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu ay lam yusbaq wujuduhu ta'ala adamun. Wa yajibu dan wajib menurut akal gorizi fi haqqihi ta'ala di dalam haknya Allah Subhanahu wa ta'ala al-qidamu, yaitu sifat qidam. Wajib di sini adalah wajib menurut akal. Karena kita perlu ketahui bahwasanya wajib itu ada wajib syar'i, ada namanya wajib akli. Kalau wajib syar'i sebagaimana yang kita ketahui yaitu dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa, mayusabbu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Namun pembahasan di dalam kitab Tijan di sini, wajib di sini adalah wajib menurut akal. Menurut akal pun bukan akal tobi'i tapi akal gorizi. Maka akal itu terbagi menjadi dua, ada namanya akal gorizi dan juga ada namanya akal tobi'i. Kalau akal tobi'i itu adalah pengetahuan hasil kajian riset menelaah daripada sebuah permasalahan namun tidak sampai pada puncak perkara yang sifatnya abstrak seperti keimanan. Jadi hanya menggunakan akal kiri saja. Tapi kalau misalkan akal gorizi, yaitu pengkajian, penganalisan segala sesuatu perkara yang dianalisa itu sampai pada tempat ranah pengetahuan, ranah keimanan. Yaitu maka keimanan di sini adalah wajib menurut akal gorizi, karena akal gorizi lah yang mampu untuk mencapai pada derajat keimanan tersebut. Wa yajibu wajib fi haqqi ta'ala di dalam haknya Allah Subhanahu wa ta'ala al-qidamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat qidam. Qidam terbagi menjadi tiga. Ada yang pertama namanya qidam idofi. Yang kedua adalah qidam zamani. Dan yang ketiga adalah qidam hakiki. Ini antara qidam idofi, qidam zamani ini adalah sifat qidam yang tertera pada makhluk. Adapun sifat qidam yang ada di Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat qidam secara hakikinya. Apa pengertian daripada sifat qidam idofi? Sifat qidam idofi itu adalah keterdahuluannya sesuatu yang disandarkan oleh perkara yang baru. Jadi terdahulunya itu karena disandarkan oleh adanya perkara yang baru, itu namanya qidam idofi, nama itu. Apa contohnya? Contohnya seperti keterdahuluannya orang tua kepada anak, dan anak ini sifatnya hudus baru karena didahului oleh qidamnya orang tua, dan qidamnya orang tua ini bisa dikatakan qidam karena disandarkan oleh anak. Nah, itu namanya qidam idofi.
Yang kedua ada namanya kidam zamani. Kalau kidam zamani ini adalah keterdahuluan yang diselang adanya waktu. Jadi sekali lagi yang disebut dengan kidam zamani adalah keterdahuluan yang diselang oleh adanya waktu. Seperti apa? Seperti adanya surga dan neraka. Surga dan neraka ini kidam keterdahuluan adanya daripada makhluk, lebih dahulu adanya surga dan neraka daripada makhluk. Namun keterdahuluan surga dan neraka ini diselang oleh waktu penciptaan surga dan neraka itu. Nah, waktu penciptaan surga dan neraka itu adalah kidam keterdahuluan daripada diciptakannya surga dan neraka. Nah, adanya surga dan neraka ini didahului oleh adanya penciptaan surga dan neraka. Jadi keterdahuluan keterdahuluan surga dan neraka ini didahului oleh adanya penciptaan surga dan neraka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini bukan namanya kidam idofi, bukan kidam zamani, tapi bagi Allah adalah kidam hakiki. Ada keterdahuluannya, tidak disandarkan oleh yang ada, tidak didahului oleh perkara yang ada. Nah, itu kidam hakiki. Wa maknahu, dan adapun makna atau pengertian daripada kidam hakiki itu annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala la awwala lahu, tidak ada permulaannya, lahu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti ketika ditanya apa pengertian daripada sifat kidam hakiki, maka bisa dikatakan wa maknahu annahu ta'ala la awwala lahu, bahwasanya yang dimaksud dengan kidam hakiki di sini adalah la awwala lahu, Allah tidak ada permulaannya bagi Allah satu. Jadi pengertian daripada kidam hakiki itu la awwala lahu, tidak ada permulaannya. Seperti kidam aridi kan adanya keterdahuluannya itu didahului oleh adanya penciptaannya. Tapi kalau kidam hakiki ini la awwala lahu, terdahulunya tidak diawali oleh yang ada. Ai maksudnya lam yusbaq wujuduhu ta'ala adamun. Lam yusbaq, tidak didahului wujuduhu ta'ala, wujudnya Allah ta'ala, adamun, oleh ketiadaan. Jadi yang dimaksud dengan kidam hakiki la awwala lahu ai lam yusbaq wujuduhu ta'ala adamun, tidak ada permulaannya bagi Allah ta'ala, lam yusbaq wujuduhu ta'ala adamun, dan kidamnya Allah ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi maksudnya kidam hakiki lam yusbaq wujuduhu ta'ala adamun, ada kidamnya Allah, tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi paham apa yang dimaksud dengan kidam idofi, apa yang dimaksud dengan kidam zamani, apa yang dimaksud dengan kidam hakiki. Kalau kidam hakiki lam yusbaq wujuduhu ta'ala adamun, tidak didahului adanya Allah Subhanahu wa ta'ala oleh ketiadaan. Wadiduhu, dan adapun lawanan daripada sifat kidam itu adalah al-hudusu, al-hudus. Al-hudus secara literal itu artinya baru. Ai maksud daripada al-hudus al-wujudu ba'da adam, adanya setelah ketiadaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kidam hakiki. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-hudus, baru. Apa pengertian dari baru? Ai al-wujudu ba'da adami, adanya didahului oleh ketiadaan. Jadi kalau pengertian apa takrif daripada sifat hudus? Jawabnya al-wujudu ba'da adam, adanya didahului oleh ketiadaan. Al-wujudu ba'da adam. Wa dalilu, dan adapun dalil ala zalika, atas demikian itu. Dalil di sini adalah dalil menurut akli. Karena memang pembahasan kita kitab Tijandori itu adalah ranah dalil-dalil akal.
bukan dengan dalil nakli. Ya karena ya nggak akan kita hantarkan dalil-dalil nakli untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang belum beriman kepada Allah, karena hal itu dia tidak percaya adanya Quran dan Sunnah, maka tidak bisa kita hantarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Tapi yang kita hantarkan itu adalah dalil akli. Usulu suratun syai'in fil akli, terrealisasinya atau tergambarnya sesuatu yang kita pikirkan menurut akal kita. Ya adapun dalil naklinya kan la awalalahu wala akhiralahu, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Namun dalil di sini adalah dalil akli. Nah dalil ada namanya dalil akli, dalil nakli, dalil mujmal, dan dalil tafsili. Para pendengar kitab Tijan Darori, perlu kita pahami bahwasanya sesungguhnya dalil itu ada yang dinamakan dengan dalil akli, ada yang dinamakan dengan dalil nakli, ada yang dinamakan dengan dalil mujmal, dan juga ada yang dinamakan dengan dalil tafsili. Adapun pengertian dalil akli adalah dalil itu kan merupakan petunjuk. Dalilul akli berarti petunjuk dengan menggunakan akal. Kita bisa mengetahui sebuah khobar karena adanya petunjuk kebenaran menurut insting kita, akal pikiran kita. Nah, jadi setiap kita mendapatkan petunjuk oleh akal kita, maka itu dinamakan dalil akli. Dan yang kedua ada yang dinamakan dengan dalil nakli, yaitu petunjuk dengan menggunakan Quran dan Sunnah. Seperti kitabullah wa sunnatur rasul, ada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, dan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW ini menjadi dilalah petunjuk yang disebut dengan dalil nakli. Tapi ada di dalam salah satu kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin ini, yaitu pengarangnya Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, tadi nih ada sebuah ungkapan yang menarik di sini. Katanya ada, Ra'aitul akla aklaini famatbu'un wa masmu'un walayan fa'u masmu'un iza lam yakun matbu'un. Ini kata Imam Ghazali, ini mengutip di dalam hadis dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Katanya ra'aitul akla aklaini, bahwasanya yang aku ketahui itu sesungguhnya dalil itu ada dua. Ada namanya dalil matbu dan dalil masmu. Dalil matbu ini adalah akal atau rasional. Nah, dalil masmu adalah bersumber dari wahyu. Nah, ini sangat menarik. Imam Al-Ghazali mengatakan memetaforkan dalil akli dan dalil nakli itu disebut dalil matbu dan dalil masmu. Ya, pada intinya antara dalil nakli dan dalil akli, dalil matbu, dalil masmu ini adalah kesamaan, cuman dari segi pengucapannya ini yang berbeda. Maka ada dalil matbu, ada dalil masmu. Dalil matbu ini adalah akal yang disebut dengan dalil akli, rasional. Dalil masmu itu adalah dalil nakli yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, cuman di lanjutan bait ini berkatakan wala yanfa'u masmu'un, dan tidaklah menjadi manfaat dalil masmu yang bersumber dari wahyu atau yang disebut dengan dalil nakli ini iza lam yakun matbu'un, apabila tidak adanya dalil matbu, yaitu dalil akli. Nah, ini sangat menarik kata Imam Al-Ghazali. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada halaman 21 ini. Pada bait qauluhu qala Ali radhiyallahu an. Jadi antara dalil akli dan dalil nakli ini bersinambungan. Nah, dalil masmu tidak akan bermanfaat apabila tidak ada dalil matbu. Maka dalil matbu ini menjadi alat untuk mengetahuinya dalil masmu. Jadi kita untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh pengetahuan dari dalil-dalil akli ini. Dan dalil akli ini sebagai pengrealisasian daripada dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Wala yanfa'u masmu'un iza lam yakun matbu'un.
Mantap sekali ini apa hadis ini. Wala yanfa'u masmun, ya tidak jadi bermanfaat, tidak ada manfaatnya dalil masmu, dalil wahyu, iza lam yakun matbun, kalau akalnya tidak dipakai. Karena kita bisa mengetahui isi kandungan Quran dan Sunnah dikarenakan kita memiliki dalil akli. Usulu suratun syai'in fil akli. Maka di sini adalah menggunakan dalil, yaitu dalil akli. Karena kalau dalil akli bisa dipakai oleh kebanyakan orang, oleh semua makhluk yang berakal. Tapi kalau dalil nakli, nggak semuanya orang bisa menerima dalil nakli, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Makanya di sini musonib di dalam kitab Tijan Daruri menggunakan dalil-dalil akli. Wa dalilu, dan adapun dalil ala zalika atas demikian itu, ay maksudnya wa kaifiyatun iqamati dalili ala wujubil qidam. Wa kaifiyatu, dan adapun mekanisme iqamatu mendatangkan ad-dalil dalil ala wujubil qidami atas wajib qidam lahu ta'ala bagi Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana sih untuk mendatangkan dalil-dalil terhadap wajib qidam bagi Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalil aklinya. Bukan menggunakan dalil nakli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu wahyu. Karena antara kalau dalil nakli itu kan hanya diperkhususkan bagi orang-orang yang beriman. Dalil naklinya sudah jelas, la awala lahu wala akhira lahu, tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaannya dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada akhirnya menurut dalil nakli. Cuman mana dalil aklinya? Gitu maksudnya. Nah, bahkan malah di dalam memahami dalil ini, tadi saya sebutkan ada dalil mujmal, ada dalil tafsili ya. Bahwa sesungguhnya dalil mujmal itu kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dalil-dalil mujmal secara global. Jadi mujmal itu global. Dan adapun dalil-dalil secara tafsili itu adalah dalil petunjuk pengetahuan secara tafsili, secara terperinci, jelas, secara mendalam. Nah, ini mempelajari kitab Tijan tentang tauhid ini, kalau mengetahui tauhid dengan menggunakan dalil-dalil yang mujmal, yang global, itu hukumnya fardu ain, yaitu la yaskutul haraju an fi'lil baqi, tidak gugur manakala ada sebagian orang yang mampu mempelajarinya, karena fardu ain secara global. Akan tetapi yang hukumnya fardu kifayah itu adalah memahami ilmu tauhid dengan menggunakan dalil-dalil tafsili secara perinci, jelas, dan dapat mematahkan argumentasi orang-orang yang menentang terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum mempelajari tauhid secara tafsili ini adalah hukumnya fardu kifayah. Maka di dalam ala kulli mani hayalah ini, dalam suatu kampung ada seseorang yang betul-betul fokus mempelajari ilmu tauhid secara tafsili, secara terperinci, sehingga dia dapat mematahkan argumentasi para mujassimah, para orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan menggunakan akalnya. Manakala di dalam satu kampung itu nggak ada satupun orang yang mampu untuk memahami sampai dengan akar-akar itu, maka nanti dalam satu kampung itu berdosa. Kasolatil janaizati, seperti melaksanakan sholat jenazah. Wa dalilu, dan adapun dalil akli ala zalika atas ini, ay wa kaifiyatu iqamatid dalili ala wujubil qidami lahu ta'ala, bagaimana untuk mendatangkan dalil akli ala wujubi qidami lahu ta'ala, bagi wajib qidamnya Allah Ta'ala. Antakula, katakanlah olehmu, laulam yakun, apabila tidaklah ada bagi Allah qodiman, qodim. Tadi qodim sini adalah qodim hakiki. Lakana, maka pasti nanti adanya bagi Allah hadisan baru. Ya, kamu katakan antakul laulam yakun qodiman. Nah, kalau Allah tidak qodim, keterdahuluan, lakana, maka tentu nanti Allahnya hadisan baru. Sebab la wasitatu, tidak ada celah sedikit pun bainahuma, antara qadim dan hadis itu,
nggak ada celah sedikit pun antara kodim dan hadis. Karena kenapa? Karena antara kodim dan hadis itu dua perkara yang saling bertentangan satu sama lain. Kalau kodim ya hudus, kalau hudus ya enggak kodim. Karena segala sesuatu makhluk itu sifatnya al-hudus baru. Nah, antara kodim dan hudus ini dua perkara yang tidak akan bisa bertemu menjadi satu. Al-hudus adalah sifat makhluk, al-qadim adalah sifat Allah. Antara sifat makhluk dan sifat Allah itu tidak akan bertemu. Sifat hudus dan sifat qadim tidak akan bertemu. Apabila qadim maka mustahil hudus, apabila hudus maka mustahil qadim. Ya seperti antara tanwin dan alif lam. Apabila ada alif lam pasti nggak ada tanwin. Apabila ada tanwin pasti ada alif lam. Kalau enggak seperti adanya hitam dan putih. Hitam ya mustahil putih, putih ya mustahil hitam. Nah itu naqidain, antara dua hal yang berselisihan tidak akan bertemu antara keduanya. Gitu ya. Lakana hadisan izla wasitatu bainahuma, karena tidak ada celah sedikit pun bainahuma antara sifat qadim dan hudus. Lakin akan tetapinya kaunuhu, apabila Allah Subhanahu wa taala hadisan baru, muhalun, maka hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Annahu, bahwasanya laukana, apabila adanya Allah taala hadisan itu baru, li'ihtaja, maka tentu bagi Allah taala ila muhadisin, ada yang menciptakannya. Ya apabila Allah baru, maka nanti li'ihtaja ila muhadisin, maka tentu Allah butuh terhadap yang ada yang menciptakannya. Li'anna kulla hadisin, karena tiap-tiap yang baru itu la budda, tidak boleh tidak lahu bagi perkara yang baru, min muhadisin, ada sesuatu yang menciptakannya. Ya kalau misalkan Allah baru berarti ada yang menciptakannya, ada yang menciptakannya, nanti butuh lagi ada yang menciptakan, dan terus menerus. Nah itu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara hadis dan qadim itu tidak bisa menjadi satu. Hadis adalah makhluk, qadim adalah Allah wujud. Itu qadimnya Allah adalah qadim hakiki, bukan qadim idopi, bukan qadim zamani. Walau hadis binafsi, apabila makhluk itu ada dengan sendirinya, lazima, maka tentu nantinya ijtima'un naqidain, berkumpul antara dua nakid yang bertentangan. Wahuma, dan adapun itu dua nakid, al musawatu, yang menyamai, warujhani, dan yang mengungguli. Walakin, dan akan tetapi, huwa, demikian itu, Allah butuh terhadap makhluknya, ayani ihtiyaju ta'ala, Allah butuh terhadap makhluknya, ila muhadisin terhadap makhluknya, muhalun, maka mustahil. Ya ay ihtiyaju ta'ala, apabila Allah butuh ila muhadisin, pada yang menciptakannya, muhalun, maka mustahil. Maksudnya ila muhadisin terhadap makhluk. Ya kalau Allah butuh terhadap makhluk, ya muhalun, maka hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab lawitaja, apabila butuh Allah taala ila muhadisin, kepada sesuatu yang dicipta, kepada sesuatu yang menciptakannya. Atau lawitaja, apabila butuh Allah taala ila muhadisin, kepada makhluk, li'itaja, maka tentu butuh Allah ta'ala muhadisin, ada yang menciptakannya gitu. Ila muhadisin, maka nanti butuh lagi ada yang menciptakannya, aidon lagi. Oh berarti misalkan Allah itu makhluk, li'itaja, maka tentu Allah butuh ila muhadisin, ada yang menciptakannya. Li'itaju muhadisin, ada lagi butuh terhadap yang menciptakannya, butuh lagi ada yang menciptakannya, ila muhadisin. Lah itu nanti terjadi ad-daur, maka itu mustahil bagi falazimu, maka terjadilah ad-dauru wa tasalsul, daur dan tasalsul. Kalau butuh terhadap Allah baru, berarti kalau Allah baru, Allah butuh terhadap makhluk. Kalau Allah butuh terhadap makhluk, maka Allah butuh ada yang menciptakannya. Kalau Allah butuh ada yang menciptakan, butuh lagi ada yang menciptakannya, terus, maka nanti itu terjadi ad-dauru, at-tasalsul, daur dan tasalsul. Di dalam kitab Kifayatul Awam, pengertian dari kata ad-daur itu adalah tawaqqafu syai'in ala syai'in akhari yatawaqqafu alaihi. Ini diingetin. Tawaqqafu syai'in ala syai'in akhar
yatawaqqafu alaih. Yang dimaksud dengan daur ini ada di dalam kitab Kifayatul Awam. Tawaqqafu syai'in yaitu menunggunya sesuatu perkara ala syai'in akhari dengan adanya sesuatu perkara yang lain. Wa yatawaqqafu alaih dan terus menunggu terhadap suatu perkara dengan perkara yang lain menunggu lagi dengan adanya suatu perkara yang hal demikian itu namanya ad-daur. Tawaqqafu syai'in ala syai'in akhar yatawaqqafu alaih. Ya gampangnya daur itu terus aja berputar. Itu enggak boleh bagi Allah, mustahil. Tasalsul. Kalau pengertian tasalsul itu tattabi'ul asya'i wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu. Tattabi'ul asya'i yang mengikuti sesuatu perkara wahidin ba'da wahidin dengan sesuatu perkara yang lain. Tattabi'ul asya'in mengikuti sesuatu perkara ba'da wahidin dengan sesudah perkara yang lain ila ma nihayatalahu sampai terus menerus tidak ada batasnya. Ya, kalau kita gampangkan tasalsul itu adalah bermata rantai. Tattabi'ul asya'i wahidin ba'da wahidin. Tattabi mengikuti suatu perkara dengan perkara yang lain mengikut lagi. La mala nihayata ila mala nihayatalahu. Tidak ada batasnya terus menerus. Nah, antara daur dan tasalsul ini adalah dua perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dauru au tasalsul wahuma dan adapun keduanya daur dan tasalsul muhalani yaitu dua perkara yang mustahil bagi Allah. Ayat di sini adalah huruf tafsiriyah. Maksudnya penjelasannya begini, gitu. La yumkinu wujuduhuma wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-qidamu. Maksudnya la yumkinu tidak mungkin apa wujuduhuma adanya daur dan tasalsul bagi Allah. La yumkinu wujuduhuma maka tidak mungkin ada bagi Allah itu daur tasalsul. Kalau adanya daur dan tasalsul maka terus menerus tidak ada batasnya. Nah, ini mustahil hal demikian ini, karena antara daur dan tasalsul itu tidak akan terus berhenti ila mala nihayatalah, terus menerus. Nah, ini adalah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Wahai sudan sekiranya wajib lahu ta'ala bagi Allah ta'ala al-qidamu sifat qidam, maka wahai sekiranya wajib menurut akal gorizi lahu ta'ala bagi Allah ta'ala itu al-qidamu Allah memiliki sifat qidam secara hakiki istahalla alaih mustahil bagi Allah didduhu lawanan daripada sifat qidam al-hudusu yaitu baru. Maksud daripada pembahasan sifat qidam ini kalau kita simpulkan bahwa menurut akal gorizi kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat qidam. Qidamnya Allah adalah qidam hakiki, bukan qidam idofi dan juga bukan qidam zamani. Qidam idofi dan qidam zamani adalah sifat qidam bagi makhluk. Adapun sifat qidamnya Allah adalah itu sifat qidam hakiki. Lam yusbaq wujuduhu ta'ala adamun, adanya tidak didahului oleh ketiadaan. Ya, kalau kita ini orang tua terdahulu, tapi terdahulunya idofi, disandarkan oleh anak, dan anak itu baru disebut baru karena keterdahuluan daripada orang tua. Para pendengar pengajian kitab Tijan Darori, maka kesimpulan daripada pembahasan kita ini bahwa sesungguhnya yang kedua Allah memiliki sifat qidam. Qidamnya Allah adalah qidam hakiki, dan kita bagi setiap orang mukallaf yang diberikan akal hendaklah kita mempelajari daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan daripada sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Ibnu Ruslan, awwalu wajibin ala kulli insan ma'rifatun ilahi bistiqad.
awal mula yang wajib diketahui bagi setiap insan yang memiliki akal ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala bil istiqadi, dengan menggunakan dalil-dalil. Maka hal itu terjadilah orang yang mengenal dengan dalil-dalilnya bermakrifat kepada Allah. Apa pengertian daripada ma'rifat itu? Ya, ma'rifat itu huwa idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nasyi'un an dalil. Idrakun mengetahui yang pasti, jazimun bihaitsu dengan sekiranya laisa ma'ahu taraddudun tidak ada sedikit pun keraguan kemangmangan di situ. Muwafiqun lima fil waqi'in nasyi'un an dalili, dan berkeselarasan dengan adanya dalil-dalil, baik itu dalil akli maupun dalil nakli. Sekali lagi, yang dinamakan dengan dalil akli adalah dalil rasio, dalil nakli adalah dalil dari wahyu. Nama lain daripada dalil akli itu adalah dalil matbu, nama lain daripada dalil nakli adalah dalil masmu. Terima kasih para penyimak kitab Tijan Darim, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.